Kami mengucapkan selamat sore dan selamat sahabat semua yang ada di Zoom atau saudara-saudara yang akan mengikuti pembahasan firman Tuhan ini melalui YouTube. Kami mengucapkan selamat belajar dan selamat menyelidiki. Kiranya Roh Tuhan akan memimpin saudara dan saya semua ke dalam seluruh kebenaran, karena ini adalah janji dari Tuhan bagi kita semua, di mana Tuhan mengirimkan bagi kita roh kebenaran, roh penolong. Nah, judul yang saya pilih adalah dari pelajaran kita, buah-buah dari Dia yang diurapi. Bahasan ini sudah dibahas oleh Victor Hotef, pendeta dari Persekutuan Davidian Advent dari ke-7, Sabat 17 Mei 1947 di gereja atau Chapel Mount Waco, Texas, Amerika Serikat. Jadi dari judul ini kita melihat buah-buah yang diurapi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini biasanya menunjuk kepada Yesus Kristus, di mana saudara dan saya akan diperkenalkan apa yang dimaksud dengan buah-buah dari Dia yang diurapi ini. Kemudian kita akan melihat apakah buah-buah yang diurapi ini yang dimaksudkan hanya pada Yesus Kristus atau pada kelompok Yesus Kristus pada tahun 31, atau menjurus sampai kepada akhir zaman ini. Jadi kita akan melihat ini melalui pekabaran dari Yesaya pasal 61 ya. Bahwa roh Tuhan Allah ada padaku, sebab telah dilantik Tuhan akan daku supaya memberikan kabar-kabar baik kepada orang-orang yang rendah hati dan dikasihnya, atau yang mengangkat orang yang percaya dan rendah hatinya, memberitakan kelepasan kepada orang-orang yang tertawan, dan kubukakan penjara bagi mereka yang terbelenggu, memberitakan tahun penerimaan Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, dan menghiburkan hati segala orang yang berduka. Ini adalah dua ayat yang telah dibacakan Yesus Kristus sendiri sewaktu Ia di Ka'bah, di kota Nazaret, yaitu di tempat di mana Ia telah dibesarkan. Sesudah Ia membaca kedua ayat ini, lalu duduklah Ia tanpa memberitakan sesuatu komentar. Sementara para pendengarnya dalam terpaku memikirkan mengapa setelah Ia membaca, kemudian Ia duduk tanpa menambah sesuatu patah kata. Maka Yesus bangkit kembali, lalu mengatakan, pada hari ini kata-kata firman ini digenapi di dalam pendengaranmu. Alasan yang diberikan mengapa adanya roh itu ada pada Yesus ialah karena Tuhan Allah telah mengurapi Dia untuk memberitakan kabar-kabar baik kepada semua orang yang rendah hati. Jadi kesimpulannya ialah bahwa jika Tuhan tidak mengurapi Dia untuk berkhotbah, maka roh Tuhan tidak akan ada pada Dia. Apabila Ia telah diurapi untuk berbicara kepada orang yang rendah hati, yaitu mereka yang tidak merasa kecukupan sendiri, tidak tinggi hati, melainkan rendah hati dan suka diajar. Kelas yang lainnya tidak dapat diajar. Ia akan menghiburkan semua orang yang menangis, mengobati semua orang yang berduka hatinya.
memberikan kelepasan kepada orang-orang yang tertawan, bukan melepaskan mereka dengan segera. Tahun penentuan Tuhan tentunya adalah masa dalam mana kata-kata firman ini digenapi. Masa di mana orang-orang mendengarkan, masalah itu dikhotbahkan. Ialah masa di mana itu dapat diterima. Orang-orang yang tidak menaruh perhatian terhadap hal itu akan diasingkan, akan disingkirkan oleh kebinasaan pada hari pembalasan. Semua inilah kabar-kabar baik untuk mana Yesus telah diurapi. Tetapi karena hanya juru selamat mengkhotbahkan kedua ayat ini, maka keduanya tidak mungkin disingkirkan untuk tidak dikhotbahkan kembali bersama-sama dengan ayat-ayat lainnya. Maka pada ayat-ayat itu akan digenapi, dan karena Roh Tuhan juga berada pada para pembawa kabar, yaitu para rasul, pada masa itu, maka demikian juga Roh Tuhan tak dapat tiada berada pada para pembawa kabar yang diurapinya pada masa ini. Dengan begitu, maka apabila ayat-ayat selebihnya itu dari pasal itu menemui kegenapannya, maka Roh Tuhan tak dapat tiada juga berada pada orang-orang yang diurapinya untuk memberitakannya. Jadi saudara-saudara, kita renungkan dulu kata-kata permulaan daripada pasal ini. Jadi ini menjelaskan bahwa ada dua ayat yang di dalam buku Yesaya ini, yang dimana itu Yesus yang membacakan pada waktu dia ada schedule jadwal bacaan di sinagog di Nazaret. Dan setelah dia membaca, maka dia katanya langsung duduk tanpa memberikan suatu komentar. Biasanya kan ada pemberian komentar, langsung dikomentari. Tapi ini langsung Yesus duduk. Nah, ini membuat suatu baper, ini bagi anggota sinagog di waktu itu. Kenapa kok tidak diberikan penjelasan? Ayat ini dibacakan saja. Nah, ketika mereka sudah ada suatu tanda tanya di dalam hati, sudah ada pertanyaan yang banyak bergejolak di dalam hati, maka Yesus langsung berdiri. Setelah Yesus langsung berdiri kembali dan menjelaskan bahwa ayat ini, firman ini digenapi sekarang. Maka kita sudah tahu ceritanya, maka ini menimbulkan suatu pro kontra yang sangat dalam pada waktu itu, dan Yesus diusir dan mau direncana didorong di tebing. Namun Yesus ditolong oleh para malaikat untuk menghindari kematian sebelum waktunya. Nah, demikian saudara, bahasan pokok kita saat ini adalah bahwa pada saat itu Yesus hanya membaca kedua ayat itu, dan ayat selanjutnya tidak dibacakan Yesus atau tidak dibahas, atau belum pernah diungkit dalam sejarah Injil tentang pembahasan ayat-ayat selanjutnya. Maka ini dibahas pada kebenaran sekarang. Yesus sudah membahas kedua ayat ini, dan Yesus sudah menjelaskan tentang tugasnya, mengapa ia diurapi, mengapa dia Roh Kudus beserta diberikan kepadanya. Dan ini menggambarkan bahwa Khotib mengatakan bahwa apabila pembahasan ayat-ayat selanjutnya, tentunya ayat 1 itu dan 2 itu tentunya harus berlaku juga untuk pembahasan ayat-ayat selanjutnya. Bahwa mereka yang membahas atau mereka yang mengulangi atau mereka yang mengabarkan peristiwa pasal ini,
itu sama dengan mereka juga diurapi oleh Roh. Mereka diurapi oleh Roh dan mereka ditugaskan untuk sama seperti tugas yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Jadi dengan demikian saudara, ini kita lihat ayat-ayat selanjutnya, kita lihat bagaimana tugas saudara dan saya. Karena ini sudah dibahas pada akhir zaman atau pada zaman kita pembahasan ini. Maka jika saudara dan saya dibuat mengerti untuk pembahasan ini, maka saudara dan saya memiliki suatu tugas bahwa kita, saudara dan saya, sudah menjadi buah-buah dari Dia yang diurapi. Ya, jadi ayat 3 kita lihat, dan mengangkat bagi mereka yang meratap di Sion, dan untuk memberikan kepada mereka keindahan akan ganti abu, dan minyak kesukaan akan ganti kedukaan, dan pakaian indah-indah atau indah-indah akan ganti hati yang picik, supaya mereka itu boleh disebut pohon-pohon kebenaran, tanaman Tuhan, supaya ia boleh dimuliakan. Tugas dari Tro itu ialah memperbaiki kondisi-kondisi kehidupan orang-orang yang berduka cita di Sion, yaitu memberikan kepada mereka keindahan untuk pertobatan mereka, minyak kesukaan bagi ganti kedukaan mereka, dan tabiat ilahi yang terpuji untuk kesedihan mereka yang mereka alami, alami selama berusaha untuk mencapai standar ukuran yang terpampang di hadapan mereka. Inilah yang diperbuat bagi mereka agar supaya mereka dapat dikenal sebagai perhiasan-perhiasan kebenaran yang hidup, ciptaan Allah, sehingga ia dapat dipermuliakan. Di sini kita lihat bahwa tabiat-tabiat kita, keindahan kita, kesehatan kita, kekuatan kita, dan kebenaran kita, ciptaan Allah yang asli, yang telah hilang karena dosa itu, akan dikembalikan menurut pekabaran itu. Nah, saudara-saudara, setelah memasuki ayat 3, sini kita renungkan dulu, bahwa ada janji di ayat 3 ini tentang bahwa segala ciptaan Allah yang semula akan dikembalikan. Nah, tentunya akan dikembalikan kepada siapa? Akan dikembalikan kepada orang-orang yang membawakan kabar Dia yang sudah diurapi itu, membawakan kebenaran ini. Nah, dengan demikian saudara, ini adalah suatu janji di mana janji ini adalah sangat sinkron dengan pokok bahasan di Nazaret itu, ayat 1 dan 2. Jadi sebagaimana peristiwa di Nazaret benar-benar terjadi, sesuatu yang pasti yang sudah jadi, sejarahnya setelah ditulis, maka peristiwa ayat 3 sesuatu yang benar-benar akan digenapi. Karena ayat 1 dan 2 sudah dibahas oleh Yesus Kristus dan sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan kepada orang-orang yang ada di jemaat bahwa firman ini saat ini digenapi. Nah, tentunya sebagaimana orang-orang sinagog ataupun saudara dan saya yang sudah sering mendengarkan sejarah bahasan di Nazaret ini, tentunya saudara dan saya akan bertanya bagaimana ayat 3, ayat 4, ayat seterusnya. Nah, ini yang menjadi pokok pertanyaan di hati kita. Nah, di sini menandakan bahwa di sanubari kita harus bertanya bagaimana ayat-ayat selanjutnya ini bisa digenapi, sementara ayat 2 ayat 1 dan 2 sudah digenapi. Ayat 3 pasti akan digenapi karena ayat 1 dan ayat 2 sudah digenapi di zaman Yesus Kristus.
Maka saat saudara dan saya membahas ayat 3 dan seterusnya, ingatlah tentang ayat 1 dan ayat 2. Ayat 4, kita lihat pada ayat 4 ya. Maka mereka akan membangun kembali segala tempat yang lama yang sudah rusak. Mereka akan mendirikan kembali segala tempat yang dirobohkan dahulu. Dan mereka akan memperbaiki kembali semua negeri yang sudah rusak. Peninggalan-peninggalan dari banyak generasi. Penjelasan, orang-orang yang dibuat gembira dan menjadi indah, yang akan berpakaian terpuji, dan yang akan menjadi pohon-pohon kebenaran, tanaman Tuhan, oleh siapa ia akan dipermuliakan? Akan menjadi hamba-hambanya. Secara analogi, mereka itu tak dapat tiada akan menjadi Esra-Esra dan Nehemia masa kini. Sesungguhnya mereka tak dapat tiada menjadi rombongan 144.000 itu, yaitu buah-buah pertama yang tiada terdapat tipu di dalam mulutnya. Yaitu buah-buah pertama yang tidak terdapat tipu dalam mulut mereka, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba di atas gunung Sion bersama-sama dengan anak domba itu. Wahyu 14 ayat 1. Nah, ya saudara, daya ayat 4 ini menambah tugas atau menambah penggenapan nubuatan bahwa mereka akan membangun kembali tempat yang lama yang sudah rusak. Dan mereka akan mendirikan kembali segala tempat yang sudah dirobohkan, dan mereka akan memperbaiki semua negeri yang sudah rusak, peninggalan-peninggalan dari banyak generasi. Jadi ini termasuk pada tabiat rohani. Jadi di ayat 1 tadi sudah dijelaskan bahwa pembangunan itu, pembangunan baik di tabiat-tabiat atau peta Allah yang sudah hilang, dikembalikan. Kemudian pada ayat 4 tadi, bahwa segala yang rusak akan diperbaiki, akan dibangun kembali. Di mana yang sudah pernah dirobohkan akan ditegakkan kembali. Jadi semua peristiwa yang tidak baik, semua akan kembali menjadi baik. Ini persoalan pada ayat 4. Sehingga memunculkan bahwa mereka kata secara analogi sama seperti Nehemia dan Esra masa kini. Esra di zaman yang lalu, Esra di zaman yang lalu adalah Esra yang sudah menunjukkan betapa antusiasnya mereka membangun tentang tabiat rohani, tentang hukum Tuhan dikembalikan. Sedangkan Nehemia dalam proyek bangunan, dalam proyek renovasi pagar-pagar yang rusak dan tembok-tembok yang rusak. Nah, semua ini baik fisik maupun rohani, semua akan diperbaiki, Nah, sebagaimana jaminan dari ayat 1 bahwa sudah digenapi peristiwa ayat 1 sudah digenapi di zaman Yesus, dan ayat 4 ini Yesus juga mulai bertugas untuk memperbaiki segala kerusakan daripada bangsa Israel, baik kerusakan yang nampak, kerusakan rohani mulai dibangun, dan itu belum selesai sampai di zaman Yesus, karena peristiwanya Injil masih berjalan terus, dan Yesus masih memerintahkan kepada murid-murid untuk mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu menandakan bahwa tugas daripada dia yang diurapi itu belum selesai, tapi masih terus berlanjut sampai penggenapan semua ayat-ayat yang ada di pasal Yesaya 61 ini. Kita lihat kembali ayat 5 ya. Maka orang-orang asing akan berdiri memberikan makan semua ternakmu, dan orang-orang luar akan menjadi pekerja-pekerja bedangmu dan penunggu-penunggu kebun anggurmu. Penjelasan. Orang-orang asing dan orang-orang luar yang disebutkan di sini tentunya bukanlah orang-orang asing dan orang-orang luar bagi kerajaan.
melainkan orang-orang asing dan orang-orang luar terhadap bangsa Yehuda dan Israel. Mereka bukanlah dari keturunan Yakub, mereka bukan dari rombongan 144.000 itu. Jadi ayat 5 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang asing di sini yang akan memberi makan semua ternakmu, orang-orang luar akan menjadi pekerja-pekerja bedangmu, penunggu-penunggu kebun anggurmu. Ini bukanlah orang-orang asing, orang-orang kafir, tetapi orang-orang asing ada di dalam lingkungan batas terhadap Yehuda dan Israel. Mereka bukan keturunan Yakub, dan mereka bukan juga rombongan 144.000. Ini orang-orang asing yang akan terlibat untuk membangun, dan tentunya bila mana kita lihat pada bahasan-bahasan yang lain, termasuk Wahyu pasal 7 dan Wahyu 14, maka nampaknya ini adalah buah-buah orang banyak itu, yaitu orang-orang yang berasal dari segala bangsa. Karena mereka bukan orang Yehuda, bukan orang Israel, dan mereka juga bukan keturunan Yakub. Nah, mereka akan membantu pada proyek pembangunan di tanah Palestina, baik pun untuk penyediaan kebun anggur ataupun untuk ternak. Jadi baik ternak maupun kebun anggur akan mendapat bantuan tenaga asing, tenaga dari luar Israel. Kita lihat Yesaya pasal 61 ayat 6. Yesaya pasal 61 ayat 6. Tetapi kamu akan diberi gelar imam-imam Tuhan. Orang-orang akan memanggilmu hamba-hamba dari Allah kita. Kamu akan makan segala kekayaan bangsa kafir. Dan dengan semua kemuliaan mereka itu, kamu akan berbangga dirimu. Penjelasan. Sebab itu, di dalam kerajaan Yehuda yang akan datang, akan terdapat dua kelompok umat. Para pendeta dan para anggota biasa. Hamba-hamba demikianlah dimisalkan. Dari kata-kata Injil ini kita saksikan bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu perkara yang nyata. Itu bukanlah sesuatu khayalan, bukanlah sesuatu yang berupa asap yang berterbangan di angkasa. Dari saudara dilihat dari firman pada Yesaya 61 ayat 6, bahwa kamu akan diberi gelar imam-imam Tuhan. Dan orang akan memanggilmu hamba-hamba dari Allah kita. Orang akan memanggilmu hamba-hamba dari Allah kita. Kamu akan makan segala kekayaan bangsa-bangsa kafir. Nah, di sini saudara lihat bahwa dijelaskan bahwa di dalam kerajaan itu hanya terdapat dua kelompok. Dua kelompok ini kelompok level ya, kelompok jabatan, bahwa hanya terdapat kelompok pendeta dan kelompok anggota biasa di dalam kerajaan. Jadi mungkin ada ada pembagian kelompok versi-versi Alkitab yang lain, misalnya 5 kelompok dalam ini 144.000 rombongan besar, kemudian ada kelompok mati syahid, ada kelompok yang dibangkitkan dalam kebangkitan istimewa. Nah, itu pembahasan untuk jenis kelompok yang lain. Tetapi untuk level seperti paradok Sakaria pasal 6, jadi di situ ada gambaran bahwa ada kuda, ada kereta. Jadi kuda itu melambangkan para pendeta dan kuda itu melambangkan anggota jemaat. Nah, dengan demikian di dalam kerajaan level ini oleh Yesaya 61 ayat 6 digariskan bahwa di dalam kerajaan itu hanya ada dua, yaitu kelompok para pendeta dan kelompok hamba-hamba atau kelompok anggota biasa. Kelompok hamba-hamba dimisalkan. Nah, dengan demikian bahwa Yesaya pasal 61 ayat 6 berbicara bahwa kamu akan diberi gelar imam-imam Tuhan. Orang-orang yang akan memanggilmu hamba-hamba dari Allah kita. Nah, ini adalah satu jalur pokok bahasan dengan seperti judul buah-buah dia yang diurapi.
Jadi mulai daripada Yesus Kristus datang kepada rasul-rasul, kemudian datang kepada perubahan-perubahan di dalam generasi kita, yaitu di dalam suatu kerajaan. Nah, di mana di sini sudah sampai menyebutkan tentang bahwa kita akan dipanggil hamba-hamba dan kamu akan makan segala kekayaan bangsa kafir. Dan semua kemuliaan mereka itu kamu akan berbangga dirimu. Semua kemuliaan mereka kamu akan berbangga dirimu. Nah, saudara, kemuliaan daripada bangsa-bangsa, kemuliaan daripada orang-orang besar dunia ini, karena mereka sangat menghormati level kependetaan, maka mereka akan menjadi kebanggaan. Jadi kemuliaan mereka kebanggaan kita. Kemuliaan daripada para anggota biasa, kemuliaan daripada anggota biasa, kemuliaan daripada bangsa-bangsa kafir yang bergabung akan menjadi suatu kebanggaan bagi saudara dan saya. Sehingga dijelaskan bahwa itu bukanlah suatu khayalan, bahwa kata-kata Injil ini saudara dan saksikan bahwa kerajaan Allah itu adalah sesuatu perkara yang nyata. Jadi bukan suatu khayalan. Karena Alkitab sudah sangat membahas hal ini. Bukan khayalan, tapi sesuatu yang nyata. Itu bukanlah sesuatu khayalan, bukan sesuatu yang berupa asap yang berterbangan di angkasa. Jadi kalau saudara dan saya saksikan saat saudara melihat ada asap berterbangan di angkasa dan menghilang, ingatlah ayat ini. Ingatlah ayat ini. Kalau saudara melihat ada embun naik, ada asap kendaraan bermotor saat saudara dan saya memasak, ada uap air, uap masakan yang naik. Nah, itu suatu tanda bahwa saudara dan saya diajar bahwa kerajaan itu bukan seperti itu. Kerajaan ini adalah suatu perkara yang nyata. Jadi saudara dan saya diajar pada setiap apa yang saudara dan saya lihat. Apabila ada suatu kebakaran di suatu kota, apabila ada kendaraan bermotor lalu lantas dan saudara melihat ada asap mengepul dan naik, maka saudara ingat Yesaya pasal 61 ayat 6, bahwa kerajaan itu adalah kerajaan yang nyata dan bukan seperti asap yang naik dan menghilang dari pandangan kita. Tetapi kerajaan yang dibahas di sini, perkara yang dibahas di sini, misalnya kita diberi gelar Tuhan dan orang bangsa-bangsa kafir akan memanggil kita hamba-hamba, ini bukan masalah asap, saudara. Ini masalah kenyataan yang akan terjadi. Jadi itu yang menjadi suatu pokok bahasan bagi pelajaran saudara di setiap kegiatan hidup kita. Saudara dan saya bisa melihat asap itu naik. Dan di situ saudara diajar dan saya diajar bahwa ingat, kerajaan itu bukan seperti asap, tetapi adalah suatu perkara yang nyata. Kemudian kita lihat Yesaya 61 ayat 7. Untuk ganti malumu, kamu akan memperoleh hormat 2 kali lipat. Dan untuk ganti kekacauan mereka itu, mereka akan bersorak-sorai dalam untungnya. Sebab itu di dalam negeri mereka akan memiliki 2 kali lipat bagiannya. Kesukaan kekal akan menjadi milik mereka. Penjelasan, hamba-hamba Allah ini akan memperoleh 2 kali lipat disebabkan karena malu yang sudah dideritanya. Maka semua akan bersukaria dengan bagiannya. Orang-orang yang berusaha mencarikan kebenaran dari dunia ini, cepat atau lambat mereka akan mendapatkan diri mereka dalam kekecewaan besar. Tetapi orang-orang yang mencarikan kesenangan dari Tuhan akan menemukan dalamnya kelimpahan besar dan akan dan akan memilikinya untuk selama-lamanya. Jadi Yesaya 61 ayat 7. Untuk ganti malumu, kamu akan memperoleh hormat 2 kali lipat. Nah, saudara-saudara, di sini bahwa umat diberi jaminan oleh ayat bahwa mereka itu merasa malu. Merasa ada rasa malu, saudara. Nah, kalau umat itu tidak ada rasa malunya, berarti dia bukan umat. Karena umat yang dijamin di dalam ini bahwa Tuhan akan mengganti
rasa malumu akan diganti dengan hormat 2 kali lipat. Jadi tadi kita bahas masalah level pendeta dan anggota jemaat. Di ayat 6. Nah, sekarang dikatakan bahwa kamu akan diganti dengan hormat 2 kali lipat untuk rasa malumu. Nah, saudara-saudara, biasanya kalau ya kita ke gereja, rasa malu itu besar sekali ada. Kalau saudara dan saya hadir di gereja. Karena rasa malu itu sekarang ada paradoks yang sangat besar. Kenapa saudara dan saya hadir di gereja, sementara ada pertentangan yang sangat besar di dalam gereja, di mana membuat hal itu saudara dan saya untuk diinformasikan kenapa tidak mendirikan gereja yang lain supaya kita menghilangkan rasa malu. Apabila ada keputusan-keputusan daripada pemimpin-pemimpin untuk mendiskreditkan masalah pekabaran ini, maka akan muncul rasa malu, akan muncul rasa malu. Rasa malu itu rasa manusia biasa. Kemanusiaan tetap akan, saudara dan saya akan tetap merasa malu. Nah, walaupun demikian katanya Tuhan sudah menjaminkan bahwa kamu memang malu, tapi saya akan ganti 2 kali lipat untuk hormatmu. Dan kekacauan mereka akan diganti dengan sorak-sorai dalam untungnya. Sehingga melalui ayat ini ditegaskan bahwa orang yang berusaha mencari kesenangan dari dunia ini tidak mau ada rasa malu, tapi kita korban kebenaran, daripada saya malu, saya korbankan kebenaran. Nah, biasa ini akan menyebabkan bahwa cepat atau lambat mereka akan mendapatkan diri mereka dalam kekecewaan yang besar. Cepat atau lambat peristiwa ini pasti akan terjadi kekecewaan yang besar. Tapi bagi saudara yang mengikuti kebenaran Tuhan, pasti rasa malu itu akan diganti dengan hormat 2 kali lipat. Kekacauan pun akan diganti dengan 2 kali lipat. Kesukaan akan menjadi milik mereka. Tetapi orang yang mencarikan kesenangan dari Allah akan menemukan dalam kelimpahan besar dan akan memiliki untuk selama-lamanya. Jadi dengan demikian saudara, kita diberi jaminan melalui pekabaran ini bahwa tidak usah takut untuk malu. Tidak perlu saudara menyembunyikan rasa malu. Saudara dan saya memang harus merasa malu dengan keadaan situasi saat ini di dalam pekabaran di dalam gereja. Tetap ada rasa malunya. Yesaya 61 ayat 8. Karena aku ini Tuhan yang mencintai keadilan, aku benci akan barang rampasan bagi korban bakaran. Maka aku akan mengendalikan pekerjaan mereka dalam kebenaran, dan aku akan membuat suatu perjanjian kekal dengan mereka itu. Penjelasan. Penghukuman dan keadilan inilah moto dari Allah bagi suatu makhluk ciptaannya. Selanjutnya yang berbunyi, aku benci akan perampasan bagi korban bakaran. Mengandung arti bahwa perkara-perkara yang tidak disukai ini sedang dipraktekkan di antara umatnya. Jadi perkara perampasan sedang dipraktekkan oleh umat Tuhan. Umat Tuhan sekarang sedang sedang mempraktekkan proses perampasan. Jadi sama dengan si Yakub, dia perampasan hak kesulungan. Karena dia menipu ayahnya. Seharusnya dia mengakui bahwa ayah saya ini Yakub, tapi saya sudah ada transaksi terhadap Esau, dia sudah menjual hak kesulungannya kepada saya. Nah, dengan demikian saudara, kita lihat bahwa bacaan selanjutnya, dalam hubungan ini beberapa tahun yang lalu saya mendengar seorang anggota gereja mengatakan bahwa ia telah memenangkan sejumlah uang dalam suatu bentuk judi. Dan karena bisikan hatinya mengecewakannya karena memegang uang itu, maka ia telah memberikan sebagian suatu persembahan kepada sidang Tuhan. Juga saya mendengar banyak orang mengatakan bahwa mereka bekerja pada hari Sabat, tetapi mereka mengembalikan penghasilan
hari-hari sabatnya kepada gereja. Jadi dengan demikian saudara, proses inilah yang sedang dipraktekkan oleh umat-umat Tuhan. Kepada pengakuan-pengakuan ini dapat merupakan contoh tentang bagaimana piciknya dan bagaimana bodohnya mereka dalam perkara-perkara Allah. Mereka sedang berlaku terhadap Allah sebagai seorang orang penjudi dan sebagai pengacau hari Sabat. Namun pada waktu yang sama, mereka mengira bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan dengan demikian mereka berharap dapat melepaskan diri dari tuntutan hukum. Janji Allah kepada umatnya adalah, aku akan mengarahkan pekerjaan mereka dalam kebenaran. Adakah kita mengira bahwa ia sedang berbicara bohong? Atau bahwa ia tidak akan mampu untuk melaksanakan apa yang ia katakan ia hendak perbuat? Lalu pada waktu yang sama kita mengharapkan dia mengaruniakan kepada kita sebuah rumah di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu janjinya dan jaminannya bukan saja pasti, melainkan sebuah janji dijaminkan padanya, melainkan juga kekal selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, kita akan renungkan bahasan ini bahwa di dalam ayat ini dibahas bahwa Tuhan benci barang rampasan bagi korban bakaran. Maka aku akan mengendalikan pekerjaan mereka dalam kebenaran dan aku akan membuat suatu perjanjian kekal dengan mereka itu. Jadi soal perampasan ini yang dimaksud diberikan dua contoh, sebenarnya masih banyak suatu contoh yang lain tentang saudara dan saya memaksakan diri menunjang pekerjaan Tuhan melalui dana-dana yang tidak murni, tidak tulus. Sehingga berharap bahwa dengan dana yang saya ambil itu, yang saya sumbangkan untuk mencetak buku ataupun untuk menyebarkan pekabaran, kita menganggap diri kita murni karena menunjang suatu pekerjaan. Tapi di sini bahwa Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sangat benci akan perkara ini. Dan ini terjadi di antara umat. Jadi dengan demikian saudara, contoh biaya mencetak buku. Kalau biaya mencetak buku mulai dari awal kita ambil dari dana korupsi kepada uang pemerintah, atau dana korupsi pajak, atau dana korupsi daripada uang proyek, dan kita menganggap itu sebagai ini untuk kita sumbangkan untuk perbenaran Tuhan untuk mencetak buku, maka Tuhan sudah katakan bahwa Tuhan sangat benci akan masalah ini. Jadi seharusnya saudara dan saya masuk kepada ayat bahwa Tuhan mengendalikan pekerjaan mereka dalam kebenaran. Tuhan akan kendalikan pekerjaan. Tidak perlu kita maju melebihi rencana Tuhan untuk kita, yang seolah-olah kita yang lebih kuat daripada Tuhan untuk mempromosikan kebenarannya. Nah, kita menggunakan cara-cara yang tidak halal, tapi cara-cara yang haram kita halalkan. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sangat membenci perkara-perkara ini. Dan Tuhan tidak memperhitungkannya dalam suatu kebenaran. Dan tidak bisa diterima untuk bisa tongkat gembala dibiayai dengan dana-dana seperti ini. Jadi pekabaran Tuhan sangat benci dengan masalah proyek penyebaran pekebaran ini lewat dana-dana yang tidak murni, baikpun dari pribadi ataupun dari biaya-biaya yang lain. Yesaya 61 ayat 9. Maka benih mereka itu akan menjadi termasyhur di antara segala bangsa kafir dan segala keturunan mereka di antara segala bangsa. Semua melihat mereka itu akan mengenal mereka bahwa mereka benih yang diberkati Tuhan. Betapa suatu harapan yang berbahagia, betapa besarnya kuasa yang akan menyelamatkan baik orang muda maupun orang tua, dan membuat nama-nama mereka menjadi termasyhur di seluruh dunia.
Demi untuk suatu nama baik yang sedemikian ini, orang rela menjalani setiap penyiksaan apa saja yang kita ketahui. Walaupun demikian, Allah hanya meminta kepada kita supaya percaya dan supaya menyesuaikan diri dengan firman-Nya. Sesungguhnya hanya itu. Kekristenan akan menjadi nyata, menjadi suatu perkara yang dapat dijangkau. Sedemikian nyata sehingga bahkan orang-orang kafir akan mengenal bahwa orang-orang Kristen yang sedemikian inilah adalah tanaman Tuhan. Bahwa hanya kuasa Allah yang dapat membawakan perubahan yang sedemikian ini di dalam hati manusia. Bahwa perubahan besar ini akan betul-betul jadi dan akan dikenal oleh semua orang. Maka Ilham meramalkan kesaksian orang-orang yang mengalami perubahan itu sebagai berikut. Jadi kita lihat bahwa Yesaya 61 ayat 10, bahwa amat sukacitalah hatiku akan Tuhan, hatiku pun bergemar akan Allah. Sudah dikenakannya kepadamu pakaian selamat dan diselubungkannya aku dengan selimut kebenaran. Seperti seorang mempelai laki-laki menghiasi dirinya dengan berbagai hiasan, dan seorang mempelai perempuan menghiasi dirinya dengan selengkap permata. Pasal dari Nabi Yesaya ini adalah betul-betul membawakan pembangunan dan reformasi yang sedemikian ini belum pernah jadi semenjak mulanya dosa. Allah melarang agar jangan ada daripada kita kelak kehilangan pengalaman dan berkat-berkat yang datang melalui pembangunan dan reformasi ini. Jadi saudara, di sini dijelaskan bahwa pekabaran Nabi Yesaya pasal 61 adalah pekabaran masalah pembangunan dan reformasi. Jadi pekabaran Yesaya pasal 61 adalah pekabaran masalah pembangunan dan reformasi. Di mana pembangunan ini dan reformasi ini belum pernah jadi semenjak mulanya dosa. Allah melarang agar jangan ada daripada kita yang kehilangan pengalaman dari berkat-berkat yang datang melalui pembangunan dan reformasi ini. Jadi mari kita lihat untuk kita bisa buktikan bahwa apa benar-benar Yesaya pasal 61 ayat 61 ini adalah masalah pembangunan dan reformasi. Jadi tadi mulai dari ayat 1 sudah dibahas Yesus Kristus, ayat 1 dan 2, bahwa Yesus Kristus sudah diurapi untuk mereka yang rendah hati, untuk memberikan kebenaran, untuk sukacita, untuk damai, dan semua akan dikembalikan. Nah, ini adalah suatu proyek pembangunan dan proyek reformasi. Kemudian pada ayat 9 bahkan disebutkan bahwa saudara dan saya di proyek reformasi ini harus murni. Tidak boleh ambil dana-dana yang tidak beres untuk dimasukkan ke dalam dana perbendaharaan atau dana untuk penyebaran pekabaran. Tuhan yang akan melakukan pekabaran itu. Tidak boleh ada dana-dana korupsi, tidak boleh ada dana ini. Ini suatu pembangunan dan reformasi yang sangat pesat. Kemudian di ayat apa? Ayat 61 bahwa ayat 10 bahwa saudara dan saya bersukacita, bahwa amat sukacitalah hatiku akan Tuhan, hatiku pun bergemar akan Allah yang sudah dikenakan kepadamu pakaian selamat dan diselubungnya aku dengan selimut kebenaran. Jadi bila mana saudara dan saya mengikuti ayat 1 sampai ayat 10 sudah dijelaskan bahwa baru sampai di ayat 10 saja sudah dinyatakan bahwa saudara dan saya adalah sudah diberikan pakaian selamat dan sudah diselubungkan selimut kebenaran. Kalau dari ayat 1 sampai dengan ayat 9 saudara dan saya miliki. Maka ayat 10 diberi jaminan saudara sudah diberikan Tuhan pakaian selamat. Diselubungnya pakaian selimut kebenaran. Sehingga katanya apabila saudara dan saya melihat seorang pengantin, jadi seorang pengantin pria, maka saudara harus ingat ayat ini. Maka bagaimana sukacitanya seorang pengantin pria
bagaimana sukanya seorang pengantin wanita, bagaimana sukanya orang muda apabila mereka punya rencana perkawinan itu sudah mulai sudah mulai dilaksanakan pada hari itu, maka mereka sangat bersuka cita, karena cita-citanya untuk masuk ke dalam rumah tangga sudah mulai disahkan, diresmikan pada waktu itu. Dan kita melihat mempelai laki-laki menghiasi dirinya dengan berbagai perhiasan. Jadi saudara dan saya bila mana melihat peristiwa perkawinan, apakah di gereja, saudara diundang ke acara perkawinan, ataupun saudara melihat melalui media sosial ataupun televisi, penghulu-penghulu ataupun putra-putra kaisar-kaisar anaknya menikah, akan kawin, maka saudara lihat perhiasan yang dipakai oleh pengantin pria. Itu suatu gambaran bagi saudara dan saya bahwa ini mengajarkan saya tentang Yesaya 61. Di mana saudara dan saya melihat itu muncul suatu sukacita. Oh ya, saya melihat pengantin ini berhiaskan pakaian pengantin. Saya ingat janji Tuhan di Yesaya pasal 61 bahwa jaminan pengantin ini, pakaian pengantin ini menggambarkan pakaian kebenaran yang saya miliki, bahwa saya seorang pengantin sekarang. Kemudian apabila seorang mempelai perempuan menghiasi dirinya dengan selengkap permata. Jadi ini bisa saudara lihat pada perkawinan anak-anak pangeran atau anak-anak kerajaan atau para orang-orang yang sangat kaya. Segala permata yang paling termahal yang dipakai oleh pengantin perempuan. Dan apabila saudara melihat si pengantin ini, saudara pun dan saya ingat tentang Yesaya 61 ayat 10. Bahwa saudara dan saya diberikan kebenaran, sudah diselubungkan kebenaran seperti pengantin perempuan itu. Jadi ini akan teringat terus bagi saudara dan saya, setiap kegiatan kehidupan manusia di bumi ini untuk memasuki suatu rumah tangga, saudara melihat pengantin pria, pengantin wanita, ini mengajarkan kepada saudara tentang gambaran kebenaran yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya melalui pekabaran Yesaya pasal 61. Terus kita lihat bahwa Yesaya 61 ayat 11. Karena seperti bumi mengeluarkan tunasnya dan seperti kebun membuat segala perkara yang ditabur di atasnya bertumbuh, demikianlah Tuhan akan membuat kebenaran dan kepujian itu memancar ke hadapan segala bangsa. Penjelasan, melalui benih kebenaran, pengalaman ini akan datang kepada umat Allah sama hakikatnya seperti halnya bumi membuat benih-benih yang ditabur di atasnya itu bertunas dan membawa hasil. Inilah benar-benar kebenaran Kristus, bukan kekuatan manusia. Nah, saudara-saudara, bahwa saudara dan saya diberikan juga suatu jaminan dari Tuhan bahwa ketika saudara dan saya melihat ada tunas di muka bumi bertumbuh, itu suatu jaminan bahwa penggenapan daripada kebenaran Yesaya 61 bahwa saudara dan saya sudah dibuat suatu di mana Tuhan memberikan suatu janji bahwa apabila kita melihat tunas itu bertumbuh, ada tumbuh daun muda, maka itu suatu gambaran bahwa kebenaran dan kepujian akan dipancarkan kepada segala bangsa. Jadi tadi sudah dibahas Yesaya pasal 61 menyangkut pembangunan dan reformasi. Dan sudah ada suatu kebenaran, selimut kebenaran. Nah, selimut kebenaran itu bukan hanya akan dipakaikan kepada saudara dan saya, tetapi itu akan dipakaikan juga kepada bangsa-bangsa. Dan jaminan itu apabila saudara dan saya melihat tumbuh-tumbuhan bertumbuh di muka bumi. Jadi apabila saudara dan saya ke pasar, tentunya saudara dan saya melihat sayur, akan beli sayur, akan beli beras, akan beli ubi, singkong ataupun segalanya. Nah, saudara dan saya diingatkan bahwa ini hasil dari tunas. Tunas tumbuhan itu bertumbuh menghasilkan biji, menghasilkan buah. Dan di muka bumi ini, kalau Ellen G. White mengatakan,
tunas-tunas pada hari Sabat tidak berhenti, dia tetap bertunas. Kalau kata tunas itu saat di hari Sabat dia berhenti bertunas, maka bumi ini akan kelaparan, dunia akan kelaparan. Satu hari dia tidak produksi, dunia akan apa? Dunia akan terganjal dengan peristiwa kelaparan. Nah, makanya tunas itu dia bertumbuh terus, walaupun hari Sabat dia bertumbuh. Tidak Tuhan membuat, karena hari Sabat tunas tidak ada daun baru, tidak bekerja. Tunas itu bumi tetap bekerja pada hari Sabat, dia tetap bertumbuh pada hari Sabat. Dan dengan demikian saudara dan saya bisa melihat hal ini, bahwa kebenaran ini dijamin pasti bagi saudara dan saya. Saudara keliling rumah, lihat di rumah ada bunga, ada tunas. Saudara ada pohon di depan rumah, mangga ataupun jambu mente ataupun pohon yang lain, ada padi, saudara lihat ada tunas. Dan apabila saudara melihat tunas-tunas ini suatu jaminan bagi saudara dan saya untuk ingat Yesaya pasal 61 ayat 11. Bahwa kebenaran akan disampaikan kepada bangsa-bangsa. Kepujian nama Tuhan akan disebarkan kepada bangsa-bangsa. Ini benar-benar kebenaran Kristus. Jadi kebenaran Kristus itu, Yesaya 61 ayat 11, saudara lihat di tunas tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana tunas itu bertumbuh, maka Yesaya 61 mengatakan, Tuhan akan memancarkan kebenaran kepada segala bangsa. Pintu kasihan belum tutup, kebenaran akan disampaikan kepada segala bangsa. Itu Yesaya pasal 61 ayat 11. Kemudian kita lihat penjelasan yang lain, bahwa Yesus telah diurapi untuk memberitakan kabar-kabar baik. Bahwa Yesus telah diurapi untuk memberitakan kabar-kabar baik, yaitu berita-berita bahwa ia akan membuka pintu penjara dosa dan membalut luka-luka umat Allah, dan memberitakan tahun penerimaan Tuhan, akan menghibur orang-orang yang meratap, dan akan memberikan kepada semua orang kesempatan untuk melepaskan diri dari hari pembalasan itu. Bahwa karena Tuhan telah diurapi sedemikian itu, maka Tuhan adalah tangguh untuk menghibur mereka yang meratap di Sion, untuk memberikan keindahan sebagai ganti abu, untuk memberikan minyak kesukaan sebagai ganti ratap tangis, dan memberikan karunia kepujian sebagai ganti kesedihan, sehingga mereka dapat dipanggil pohon-pohon kebenaran, dan supaya dengan begitu umat Allah dapat dipermuliakan. Bahwa oleh perantaran roh umatnya akan mampu untuk membangun kembali tempat-tempat yang telah ditinggalkan oleh banyak generasi. Jadi suatu apa yang setelah dibuat oleh Yesus Kristus itu akan berlaku bagi umat, bahwa Yesus sudah diurapi untuk memberitakan kabar baik. Ia membuka pintu penjara dosa dan membalut luka-luka umat Allah. Nah, sudah dibahas bahwa bukan hanya patung binatang itu yang ada luka mematikan, tetapi umat Allah juga disebut bahwa umat Allah itu memiliki suatu luka yang sangat mematikan. Dan luka itu disembuhkan oleh kebenaran melalui pelayanan Yesus Kristus. Dan menghibur orang-orang yang meratap. Memberikan kesaksian kepada kesempatan untuk melepaskan diri dari hari pembalasan itu. Nah, ini berlaku bagi saudara dan saya, karena saudara dan saya masih dikategorikan sekarang sebagai orang-orang yang ada di dalam penjara. Orang-orang yang ada luka, yang harus disembuhkan. Kemudian saudara dan saya akan dihibur, karena saudara dan saya masih termasuk orang-orang yang meratap. Nah, kalau keadaan bangsa Israel yang merdeka pada tahun 1948, mereka ada tembok ratapan. Tapi saya mendengar informasi lewat media bahwa bangsa Israel tidak mau menyebut itu tembok ratapan. Jadi kita menyebutnya mereka meratap di situ. Jadi bangsa Israel yang merdeka tahun 1948 juga ini merasa mereka masih dalam proses ratapan. Nah, demikian juga saudara dan saya
masih dimasuk di kategori umat yang masih meratap. Nah, ini akan disembuhkan oleh melalui pemberitaan daripada Yesus Kristus tadi, yaitu pembangunan dan reformasi yang sudah disampaikan tadi, mulai dari Yesaya pasal Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, saudara dan saya sudah diberi jaminan tentang kepastian. Hanya melihat anak-anak yang sedang masuk ke jenjang perkawinan, kita melihat asap yang naik dari bumi ke atas langit, kita melihat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, yang bertunas. Saudara dan saya diberi jaminan Tuhan bahwa apabila melihat itu, saudara dan saya, itu suatu tanda bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Tuhan firmankan pada Yesaya pasal 61 ini. Jadi semuanya akan diobahkan. Bahwa karena Yesus telah diurapi sedemikian itu, maka ia adalah tangguh untuk menghibur mereka yang meratap di Sion, dan untuk memberitakan keindahan sebagai ganti abu, memberikan minyak kesukaan sebagai ganti ratap tangis, dan memberikan karunia pujian sebagai ganti kesedihan, sehingga mereka dapat dipanggil pohon-pohon kebenaran, dan supaya dengan begitu Allah dapat dipermuliakan. Jadi saudara-saudara, tugas daripada Yesus Kristus semenjak dari ayat 1 melepaskan dasar daripada bahasan Yesaya pasal 61, ini adalah tujuannya sampai kepada suatu umat di masa saudara saya dan sekarang yang ada, di mana Yesus menjaminkan bahwa dia sudah diurapi dan dia tangguh menghibur umat yang meratap di Sion dan memberi keindahan ganti abu. Sehingga dengan demikian kesukaan tangis, dan demikian memberikan pujian ganti kesedihan, dan mereka dapat dipanggil pohon-pohon kebenaran. Sehingga saudara dan saya dapat dipanggil pohon-pohon kebenaran. Nah, kalau di ayat sebelumnya kita dipanggil imam-imam, imam-imam besar yang maha tinggi, imam-imam dari Tuhan. Di sini kita akan dipanggil sebagai pohon-pohon kebenaran, supaya katanya Tuhan dapat dipermuliakan. Jadi kalau Yesaya pasal 61 ini tidak digenapi, tidak dilaksanakan, maka itu kata supaya Allah dapat dipermuliakan melalui umatnya tidak akan tergenapi. Makanya Yesus pada saat dia membaca ayat 1 dan 2, Yesus langsung diam tanpa memberikan komentar, melihat suatu respon daripada umat. Kenapa umat bertanya dalam hati, kenapa Yesus tidak memberikan respon? Tiba-tiba Yesus memberikan respon, bangkit berdiri kembali dan mengatakan firman ini digenapi pada saat sekarang ini. Nah, demikian juga saudara-saudara dengan ayat-ayat ini yang sedang kita bahas, bahwa semua itu akan digenapi pada masa saat saudara dan saya berada sekarang ini. Bahwa orang-orang yang dipanggil pada waktu ini akan menjadi hamba-hamba Allah. Dan mereka akan makan segala harta bangsa-bangsa kafir, dan kemuliaan berada dengan mereka. Maka orang-orang asing, orang-orang luar akan menjadi gembala-gembala bagi kawanan ternak mereka, dan akan menjadi penjaga-penjaga kebun anggur mereka. Bahwa kemudian semua malu dan kekacauan mereka akan berubah menjadi kegembiraan yang kekal. Nah, nanti di dalam masuk peristiwa penggenapan ayat ini, apabila saudara dan saya sudah dipanggil menjadi hamba Allah, sudah makan segala harta benda bangsa-bangsa kafir, saudara sudah merasakannya, dan kemuliaan berada dengan mereka, maka orang asing dan orang luar sudah menjadi gembala, kawanan ternak, maka ini peristiwa ini semakin digenapi. Nah, saudara, saya ingat ada bahasan dari buku King of the North dan buku The Fall, bahwa peristiwa ini sebenarnya sudah mulai digenapkan Tuhan pada saudara dan saya sekarang ini. Jadi peristiwa ini sudah mulai digenapi oleh Tuhan pada generasi kita sekarang ini. Jadi suatu contoh, saudara Darman tadi menyinggung masalah kemajuan teknologi. Jadi saudara dan saya tidak perlu Tuhan buat untuk jadi pencipta teknologi, tetapi jadi konsumen
teknologi. Jadi Tuhan menggerakkan bangsa-bangsa kafir untuk membuat teknologi. Sehingga dengan teknologi itu mempercepat saudara dan saya bisa menyebarluaskan pekabaran. Berarti fasilitas teknologi saudara dan saya gunakan. Orang-orang asing, orang-orang gembala-gembala menjadi kawanan ternak, menjadi gembala-gembala penjaga kebun anggur. Ini digenapi juga mulai sekarang. Jadi suatu contoh tentang pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, teknologi, proyek pembangunan, proyek kenegaraan diurus semua oleh saudara-saudara kita ini. Dan semuanya hasilnya adalah saudara dan saya sebagai pemakai, sebagai konsumen. Jadi umat Allah tidak perlu bersusah payah untuk sibuk diri untuk mengejar teknologi itu untuk jadi pencipta. Tetapi saudara dan saya jadi pemakai teknologi untuk media pekabaran firman Tuhan. Jadi dengan ada teknologi ini, saudara dan saya yang ada di Jakarta, yang ada di Medan, bisa kita membahas pekabaran itu. Dan ini sudah disiapkan Tuhan untuk itu. Untuk itu. Nah, sampai ke dalam misi kerajaan dan hal-hal yang menyangkut dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Jadi itu sudah dibahas juga oleh saudara kita Don Edeir dalam bukunya, buku The Fall dan buku King of North. Bahwa sebagaimana Allah membenci akan perampasan, maka ia akan mengendalikan pekerjaan itu dalam kebenaran, lalu membuat suatu janji kekal dengan mereka yang mengenal akan Dia. Bahwa kemudian benih mereka itu akan dikenal oleh semua bangsa kafir, dan di antara bangsa itu maka mereka akan mengakui bahwa Allah telah memberkati umatnya. Bahwa karena Dia yang diurapi itu menyelubungi umatnya dengan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran, maka kesaksian dari anak-anaknya kelak berbunyi, aku akan sangat bersukacita dalam Tuhan. Maka seperti halnya seorang pengantin perempuan menghiasi dirinya dengan berbagai permata, demikianlah perhiasan-perhiasan rohani yang diberikan melalui karunia-karunia ini akan menimbulkan pembangunan dan reformasi. Dan bahwa seperti halnya benih yang ditabur di tanah secara alamiah berkembang sampai menghasilkan buah, maka demikianlah Dia yang diurapi itu akan membuat kebenaran dan kepujian memancar di hadapan segala bangsa. Ini sudah diulangi lagi, sudah Hotef mengulangi lagi bahasan ini. Jadi diberi suatu jaminan saudara bahwa sebagaimana Allah membenci perampasan, maka Allah yang mengendalikan pekerjaan itu dalam suatu kebenaran, membuat janji kekal dengan mereka yang mengenal akan Dia. Jadi ini diingatkan bahwa saudara dan saya tidak perlu sangat bersusah untuk memikirkan bagaimana pekabaran itu akan sampai, lalu kita menggunakan cara-cara perampasan. Cara-cara perampasan demi untuk mensukseskan pekabaran itu. Ini sangat dibenci oleh Tuhan. Kemudian kita diberi jaminan bahwa sebagaimana benih, bahwa kemudian benih mereka itu akan dikenal oleh semua bangsa kafir di antara bangsa-bangsa, maka mereka akan mengakui Allah dan telah memberkati umatnya. Jadi dengan demikian saudara, bahwa saudara dan saya dipanggil di waktu ini menjadi hamba-hamba Allah dan akan makan segala kekayaan bangsa kafir. Dan bahwa seperti halnya benih yang ditabur di tanah secara alamiah berkembang sampai menghasilkan buah, maka demikianlah Dia yang diurapi itu akan membuat kebenaran kepujian memancar di hadapan segala bangsa. Jadi sebagaimana saudara dan saya melihat pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian itu masih bertunas dan bertumbuh di muka bumi ini, maka ini suatu jaminan bahwa saudara dan saya akan memiliki suatu tugas yang seperti itu, bahwa kebenaran dan kepujian akan harus dipancarkan kepada segala bangsa. Testimonies jilid 2 halaman 425. Kesempatan luas telah diberikan kepada semua orang yang jujur, bersungguh-sungguh dan penuh perhatian sedang berusaha mencapai kesucian sempurna dalam takut akan Allah.
kekuatan, kemurahan, dan kemuliaan telah disediakan melalui Kristus, dibawakan oleh malaikat-malaikat pemberi layanan kepada para pewaris keselamatan. Tak seorang pun terlalu hina, terlalu jahat dan kotor, sehingga mereka tidak dapat memperoleh kekuatan, kesucian, dan kebenaran di dalam Yesus yang telah mati bagi mereka. Jika mereka mau melepaskan semua dosa mereka, berhenti daripada semua jalan kejahatan mereka, dan kembali dengan kesungguhan hati kepada Allah yang hidup, Ia sedang menunggu untuk membuka dari mereka pakaian-pakaian mereka yang ternoda dan kotor oleh dosa, dan untuk mengenakan kepada mereka jubah-jubah kebenaran yang cerah dan putih. Dan Ia mengajak mereka untuk hidup, supaya jangan mati. Di dalam Dia mereka dapat berkembang, tangkai-tangkai mereka tidak dapat layu, dan tidak dapat akan gagal berbuah. Jika mereka tinggal di dalam Dia, mereka dapat mengambil makanan dan minuman daripadanya, diisi dengan roh, berjalan seperti halnya Dia berjalan, menang seperti halnya Dia menang, dan ditinggikan pada tangan kanannya. Jadi ini suatu pernyataan Ellen G. White tentang bagaimana saudara dan saya bertugas di dalam Yesus Kristus, harus mengikuti sebagaimana pelayanan Yesus Kristus, harus murni seperti Yesus Kristus. Kita tinggalkan dosa, tidak ada yang merasa bahwa saudara dan saya sangat berdosa untuk mengikuti pekabaran ini, tetapi diberi suatu jaminan bahwa saudara dan saya akan diputihkan apabila mengikuti pembangunan dan reformasi ini dan mengikuti pola yang sudah dilakukan oleh Tuhan, maka Tuhan akan membuat hal ini menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, demikianlah pembahasan kita tentang buah-buah yang diurapi itu. Di sini memberi suatu jaminan mulai dari ayat 1 sampai terakhir, bahwa Yesaya pasal 61 membahas suatu pembangunan dan suatu reformasi bagi umat Allah, dan kita diberikan suatu jaminan melihat ke alam, sebagaimana alam masih melaksanakan tugasnya, tumbuh-tumbuhan, proses perkawinan masih berjalan, uap naik ke atas. Itu satu jaminan bagi saudara sehari-hari, bagi saudara dan saya untuk melihatnya. Itu menjadi suatu cerminan bahwa pekabaran Yesaya pasal 61 akan terlaksana. Khotbah Yesus atau bacaan Yesus 2 ayat itu di Nazaret akan menjadi suatu kenyataan bagi saudara dan saya pada masa sekarang ini. Demikianlah pokok bahasan kita pada sore hari ini. Kiranya firman ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Amin.